Kabut tipis menyelimuti jalanan Aston, Birmingham pada pagi musim gugur tahun 1948. Asap dari cerobong-cerobong pabrik baja bercampur dengan udara dingin, menciptakan atmosfer kelabu yang seolah menjadi metafora kehidupan di kota industri ini. Di sebuah rumah sempit di kawasan kelas pekerja, seorang pemuda bernama John Michael Osborne, yang lebih dikenal sebagai Ozzy, bangun dengan kepala berdenyut setelah malam panjang meneguk mie murah di pub lokal. Ozzy baru saja kehilangan pekerjaannya di rumah potong hewan. Ini adalah pekerjaan ke-6 yang dia tinggalkan dalam 2 tahun terakhir. Bukan karena malas, tetapi jiwa liarnya menolak terkurung dalam rutinitas membosankan. Satu-satunya hal yang membuat matanya berbinar adalah musik. Dengan poster band The Beatles dan The Who menghiasi dinding kamarnya yang sempit, Ozzy bermimpi suatu hari namanya akan terpampang di poster-poster serupa. "Ozzy, ada temanmu datang." Suara ibunya menggema dari lantai bawah. Terence Geezer Butler, sahabat sekaligus tetangganya, berdiri di ambang pintu dengan bas tua di tangannya. Geezer dengan rambut hitam panjangnya adalah seorang pemikir, anak yang lebih suka menghabiskan waktu membaca buku-buku okultisme dan menulis puisi gelap tentang kehidupan yang pahit. "Kau sudah dengar tentang band baru Tony Iommi?" tanya Geezer dengan semangat. Tony Iommi adalah legenda kecil di Birmingham, gitaris berbakat yang kehilangan ujung jari tengah dan jari manis tangan kanannya dalam kecelakaan di pabrik tempat dia bekerja. Tragedi itu seharusnya mengakhiri karirnya sebagai musisi, tetapi Tony yang keras kepala menemukan cara untuk tetap bermain. Dia membuat timbal, pelindung jari, dari botol plastik yang dilelehkan dan melapisinya dengan kulit, sehingga dia bisa menekan senar gitar tanpa rasa sakit. Dia juga menurunkan ketegangan senar agar lebih mudah dimainkan, tanpa sengaja menciptakan suara yang lebih rendah dan lebih berat, suara yang kelak akan mendefinisikan musik mereka. "Aku dengar dia mencari vokalis," tambah Geezer. "Kau tertarik?" Mata Ozzy melebar. "Kau bercanda?" "Tentu saja." Keesokan harinya, mereka mendatangi sebuah toko musik kecil di Erdington, tempat Tony sering mangkal. Di sana Tony sedang berdiskusi dengan seorang drummer bertubuh besar bernama Bill Ward. Keempatnya langsung klop, seolah takdir telah mengatur pertemuan ini. "Kami punya ruang latihan di gudang tua belakang pub," jelas Tony. "Kita bisa mulai besok." Lahirnya Earth gudang tua itu berbau apak dan dingin, tetapi bagi keempat pemuda ini, tempat itu adalah surga. Mereka mulai dengan cover lagu-lagu blues dan rock yang populer saat itu. Cream, Jimi Hendrix, The Beatles. Ozzy dengan vokal uniknya, Tony dengan gitar yang dengan gelegar, dan Bill dengan drum yang menghentak keras, menciptakan kombinasi yang terdengar berbeda dari band lain. Mereka memutuskan menamai band mereka Earth dan mulai manggung di pub-pub lokal. Bayarannya kecil, terkadang hanya bir gratis dan beberapa pound, tetapi itu cukup untuk membuat mereka bertahan. Setelah 6 bulan bermain cover, Geezer mengusulkan untuk menciptakan lagu sendiri. Malam itu, setelah latihan, dia memperlihatkan lirik yang dia tulis. Kisah gelap tentang sosok misterius yang berdiri di ujung tempat tidurnya. "Tadi malam aku bermimpi aneh," jelas Geezer. "Aku melihat sosok hitam berdiri di sudut kamarku. Ketika aku bangun, sosok itu menghilang, tetapi perasaan itu masih ada." Tony mengambil gitarnya dan mulai memainkan nada-nada minor yang mencekam. Tanpa sadar, dia memainkan interval triton, interval yang pada abad pertengahan disebut Diabolus in Musica, setan dalam musik, karena dilarang dimainkan di gereja. Ozzy menambahkan vokal dengan lirik Geezer, dan lagu pertama mereka lahir. Mereka menyebutnya Black Sabbath, terinspirasi dari film horor Italia berjudul sama yang mereka tonton beberapa minggu sebelumnya. Ketika mereka memainkan lagu ini di sebuah pub lokal, reaksinya luar biasa. Pengunjung pub yang biasanya ribut mendadak hening, terhipnotis oleh suara misterius dan gelap yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Konflik nama dan kelahiran Black Sabbath. Keberhasilan lokal mereka mulai menarik perhatian.
Earth mendapat tawaran manggung di klub-klub yang lebih besar di sekitar Birmingham dan London. Namun masalah muncul ketika mereka mengetahui bahwa ada band lain di London yang juga bernama Earth. "Kita harus ganti nama," kata Tony suatu malam setelah latihan. Mereka berkumpul di flat kecil Ozzy, minum bir sambil berdiskusi. "Bagaimana dengan nama lagu kita?" usul Bill. "Black Sabbath." Geezer, dengan kecintaannya pada okultisme dan horor, langsung menyetujui. "Sempurna, nama itu mewakili musik kita yang gelap." Ozzy mengangguk setuju, dan akan membuat orang tua-tua jantungan, tambahnya dengan tawa khasnya yang melengking. Dengan nama baru, Black Sabbath mulai membangun citra yang sesuai dengan musik mereka, gelap, misterius, dan sedikit menakutkan. Mereka mengenakan pakaian hitam dan kalung salib, bukan sebagai simbol satanis seperti yang disalahpahami banyak orang, tetapi justru sebagai pelindung dari kekuatan jahat sesuai kepercayaan lama. Reputasi mereka sebagai band dengan suara unik dan pertunjukan yang mencekam menyebar dengan cepat. Jim Simpson, manajer klub terkenal di Birmingham, tertarik dan menawarkan diri menjadi manajer mereka. "Kalian punya sesuatu yang berbeda," kata Simpson. "Aku bisa mendapatkan kontrak rekaman untuk kalian." Merekam album pertama. Pada akhir tahun 1999, Black Sabbath mendapat kesempatan untuk merekam album perdana mereka di Regent Sound Studios, London. Dengan anggaran terbatas, mereka hanya punya waktu 2 hari untuk mereka seluruh album. "Kita rekam seperti saat kita manggung saja," usul Tony. "Semuanya live minimal overdub." Tanggal 16 Oktober 1999, dalam waktu kurang dari 12 jam efektif, Black Sabbath merekam 8 lagu yang akan menjadi album debut mereka. Proses rekaman itu begitu cepat dan spontan, hampir seperti dokumentasi pertunjukan live mereka. Album mereka dibuka dengan suara hujan dan lonceng gereja, dilanjutkan dengan riff gitar Tony yang mencekam pada lagu Black Sabbath. Lagu The Wizard terinspirasi dari Gandalf dalam novel Tolkien, NIB, yang sering disalahartikan sebagai Nativity in Black, namun sebenarnya hanya mengacu pada jenggot Bill Ward yang terlihat seperti pena, bercerita tentang setan yang jatuh cinta. Evil Woman adalah cover dari band Crow. Sleeping Village dan Warning menunjukkan akar blues mereka. Album yang bertajuk sama dengan nama band itu dirilis pada hari Jumat tanggal 13 Februari 1970, tanggal yang sengaja dipilih untuk menambah nuansa mistis. Meskipun sebagian besar kritikus musik mencemooh album tersebut, pendengar musik memiliki pendapat berbeda. Album itu mencapai posisi 8 di chart Inggris dan nomor 23 di Billboard Amerika Serikat. Paranoid dan kesuksesan global. Kesuksesan album pertama membuat label rekaman Vertigo Records meminta album kedua dengan cepat. Pada Juni 1970, kurang dari 6 bulan setelah debut mereka, Black Sabbath kembali ke studio. Dengan sedikit lebih banyak waktu dan anggaran, mereka menciptakan lagu-lagu yang lebih kompleks, namun tetap mempertahankan nuansa gelap mereka. Salah satu lagu, Paranoid, ditulis dan direkam dalam waktu 25 menit sebagai pengisi saat album hampir selesai, tetapi masih kurang satu lagu. "Aku hanya memainkan riff sederhana dan yang lain mengikuti," kenang Tony. "Tidak ada yang mengira itu akan menjadi hit terbesar kami." Album yang awalnya akan diberi judul War Pigs, sesuai lagu pembuka yang bercerita tentang kengerian Perang Vietnam, akhirnya dinamai Paranoid oleh label, karena takut judul asli akan terlalu kontroversial. Album itu dirilis pada September 1970 dan langsung melejit ke posisi nomor 1 di Inggris dan nomor 12 di Amerika Serikat. Lagu Iron Man, yang tidak ada hubungannya dengan superhero Marvel, tetapi bercerita tentang seseorang yang melihat kiamat, berubah menjadi besi saat berusaha memperingatkan umat manusia, dan akhirnya membalas dendam karena diabaikan, menjadi salah satu lagu paling ikonik mereka. Kesuksesan album Paranoid mengantarkan Black Sabbath pada tur dunia pertama mereka. Dari klub-klub kecil di Inggris, kini mereka tampil di arena besar di Eropa dan Amerika. Para penggemar,
banyak di antaranya remaja yang merasa terasingkan dari budaya hippie yang dominan saat itu, menemukan suara yang mewakili keterasingan dan kemarahan mereka dalam musik Black Sabbath, warisan dan pengaruh. Tanpa disadari oleh 4 pemuda dari Birmingham ini, mereka telah menciptakan genre musik baru, heavy metal. Suara gitar Tony yang berat dan gelap, ritme bass Geezer yang menggedor, pukulan drum Bill yang kuat, dan vokal Ozzy yang menghantui menjadi formula dasar yang akan ditiru ribuan band sesudah mereka. Album-album berikutnya, Master of Reality, 1972 tahu, Volume 4, 1972, Sabbath Bloody Sabbath, 1973, dan Sabotage, 1975, semakin mengukuhkan posisi mereka sebagai pionir heavy metal. Mereka memperluas suara mereka dengan eksperimen menggunakan synthesizer, mellotron, dan bahkan orkestra tanpa kehilangan esensi kegelapan yang menjadi ciri khas mereka. Namun, seperti banyak band sukses lainnya, kesuksesan membawa masalah. Penyalahgunaan obat-obatan dan alkohol mulai memengaruhi hubungan personal dan kreativitas mereka. Pertengkaran internal semakin sering terjadi, terutama antara Ozzy dan anggota band lainnya. Pada tahun 1977, saat merekam album Never Say Die, ketegangan mencapai puncaknya. Ozzy sempat meninggalkan band selama beberapa bulan sebelum kembali untuk menyelesaikan album. Namun 2 tahun kemudian, pada 1979, Ozzy akhirnya dikeluarkan dari band karena masalah ketergantungan obat dan alkohol yang semakin parah. Black Sabbath terus berlanjut dengan berbagai perubahan personel, dengan Tony Iommi sebagai satu-satunya anggota yang konsisten. Ozzy melanjutkan dengan karier solo yang sukses. Meskipun formasi original terpisah, warisan musik yang mereka ciptakan terus hidup dan berkembang. Pada tahun 1987, formasi original Black Sabbath, Ozzy, Tony, Geezer, dan Bill reuni untuk beberapa konser. Mereka kembali berkumpul secara lebih permanen pada tahun 2011 dan merilis album Gegatas pada 2013, 4 dekade setelah debut mereka. Dari 4 pemuda kelas pekerja yang putus asa di Birmingham, Black Sabbath bertransformasi menjadi salah satu band paling berpengaruh dalam sejarah musik rock. Mereka menciptakan genre baru, menginspirasi ribuan musisi, dan meninggalkan warisan yang terus bergema hingga hari ini. Ketika Ozzy, Tony, Geezer, dan Bill berkumpul di gudang tua di belakang pub pada tahun 1968 itu, tidak ada yang membayangkan musik mereka akan mengubah wajah musik rock selamanya. Tapi itulah yang terjadi. Dari kegelapan Birmingham, lahirlah cahaya yang, meskipun gelap, menerangi jalan bagi generasi musisi yang akan datang. Meskipun Black Sabbath resmi mengakhiri perjalanan karirnya dengan tur perpisahan The End pada 2017, musik mereka tetap abadi. Bukti bahwa impian 4 sekawan dari kawasan kumuh Birmingham bisa mengubah dunia.